Angkeran dan Naga Basuki. Manik Angkeran adalah putra seorang Brahmana bernama Sidi Mantra. Mereka tinggal di kerajaan Daha, Bali. Waktu itu, Pulau Bali belum berpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran adalah anak yang cerdas. Sayangnya, ia mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Suatu hari, Manik Angkeran melihat orang-orang yang sedang berjudi dan menyabu ayam. Ia amat tertarik. Wah, tidak perlu bekerja keras untuk bisa cepat kaya. Cukup bermodalkan seekor ayam saja, pikirnya. Ia bergegas pulang ke rumahnya dan memecahkan celengannya untuk membeli seekor ayam jago yang besar dan kuat. Ayam ini pasti akan menghasilkan banyak uang untukku, katanya senang. Keesokan harinya, Manik Angkeran mulai menyabu ayam. Ternyata benar, ayamnya sering menang. Ia mendapatkan banyak uang. Ia puas sekali. Besok ia akan kembali lagi menyabu ayamnya. Jika begini terus, aku bisa cepat kaya, pikirnya. Ternyata tidak semudah itu. Pada hari kedua dan seterusnya, ayamnya mulai sering kalah. Apalagi banyak ayam-ayam baru yang bermunculan di arena sabung ayam. Mereka mengalahkan ayamnya dengan mudah. Uang Manik Angkeran pun habis. Ia bahkan harus berhutang untuk membayar kekalahannya. Namun, itu tidak membuatnya jera. Manik Angkeran terus berjudi dan menyabu ayam. Lama-kelamaan, ia mencuri harta ayahnya untuk membayar hutang-hutangnya. Sidi Mantra yang mengetahui hal itu berkata, "Anakku, berjudi tak akan bisa membuatmu kaya. Justru akan membuatmu miskin. Berhentilah selagi belum terlambat," kata Sidi Mantra. Namun, Manik Angkeran tidak peduli. Ia terus berjudi dan menyabu ayam sampai harta ayahnya terkuras habis. Ia pun merengek pada ayahnya. "Ayah, tolonglah aku. Mereka akan membunuhku jika aku tidak membayar hutang-hutangku," rengek Manik Angkeran pada ayahnya. Ayahnya menghela nafas. Harta mereka sudah ia habiskan. Ia tidak mau anak semata wayangnya itu mati sia-sia. Sidi Mantra berdoa memohon petunjuk pada Dewata. "Temuilah Naga Basuki di Gunung Agung. Mintalah sedikit hartanya untuk membayar hutang-hutang anakmu." Tiba-tiba terdengar bisikan gaib. Sidi Mantra bergegas menuju Gunung Agung untuk menemui Naga Basuki. Sesampainya di Gunung Agung, ia membunyikan genta seperti petunjuk di dalam mimpinya. Teng, teng, teng. Naga Basuki yang mendengarnya pun keluar. "Siapa kau? Apa maksud kedatanganmu?" tanya Naga Basuki. "Aku Sidi Mantra. Maksud kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu membayar hutang-hutang anakku, Manik Angkeran. Hartaku sudah ia habiskan. Anakku akan dibunuh jika tidak membayar hutang-hutangnya," jawab Sidi Mantra.
Setelah berpikir sejenak, naga Basuki menyanggupi permintaan Sidimantra. Ia masuk ke dalam guanya dan keluar dengan membawa sejumlah emas dan batu permata. Sidimantra mengucapkan terima kasih dan berpamit pulang. Sidimantra menyerahkan harta itu pada Manik Angkeran. Pergilah, lunasilah hutang-hutangmu, dan mulailah hidup yang baru, kata Sidimantra. Namun, Manik Angkeran menggunakan harta itu untuk kembali berjudi dan menyabung ayam sampai harta itu habis. Ia kembali merengek pada ayahnya. Ayah, maafkan aku. Harta yang ayah berikan padaku sudah habis. Kini aku berhutang lagi, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Aku tidak bisa menolongmu. Aku sudah berusaha menolongmu, tapi kau malah melukai perasaanku, kata Sidimantra menahan marah. Manik Angkeran bingung meminta bantuan pada siapa lagi. Saat melamun, matanya terpaku pada sebuah genta kecil. Genta? Untuk apa genta ini? Apa genta ini laku kujual? Tanyanya dalam hati. Manik Angkeran membawa genta itu ke pasar. Sesampainya di pasar, ia bertemu dengan temannya. Manik Angkeran menunjukkan genta itu. Manik, aku dengar genta ini genta ajaib. Genta ini digunakan untuk memanggil naga Basuki di Gunung Agung. Barangkali ayahmu telah memanggil naga Basuki, tanya temannya. Benar juga. Ayah pasti mendapatkan harta itu dari naga Basuki. Manik Angkeran tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia bergegas menuju Gunung Agung dan membunyikan genta ajaib itu. Teng, teng, teng. Naga Basuki menemui Manik Angkeran. Apa maksud kedatanganmu? Tanya naga Basuki. Aku kesini untuk meminta hartamu lagi, untuk membayar hutang-hutangku, kata Manik Angkeran. Banyak sekali hutangmu, tapi baiklah, untuk kali ini saja kau boleh meminta harta padaku. Tapi kau tidak bisa kesini lagi untuk meminta harta padaku, kata naga Basuki. Naga Basuki masuk ke dalam guanya. Tanpa ia sadari, Manik Angkeran mengikutinya. Betapa takjubnya Manik Angkeran melihat setumpuk emas dan batu permata. Timbullah niat jahat Manik Angkeran. Ia ingin membunuh naga Basuki dan menguasai semua hartanya. Dihunusnya pedang dan menyabatkannya ke tubuh naga Basuki. Naga Basuki terluka. Ia tidak menyangka Manik Angkeran akan membunuhnya. Naga Basuki sangat marah dan menyemburkan api dari mulutnya. Manik Angkeran ketakutan. Ia berusaha melarikan diri, namun dengan mudahnya naga Basuki menangkapnya. Manik Angkeran terbakar api yang keluar dari mulut naga Basuki. Dia pun berubah menjadi abu. Sementara itu, Sidimantra yang kehilangan gentanya menyusul menuju Gunung Agung. Sesampainya di Gunung Agung, ia melihat tubuh anaknya yang sudah berubah menjadi abu. Dilihatnya naga Basuki menggilit-gilitkan tubuhnya sambil menyemburkan api dari mulutnya. Apa yang terjadi pada anakku?
ratap Sidimantra. Naga Basuki menceritakan semuanya pada Sidimantra. Wahai Naga Basuki yang baik hati, sudikah kau menghidupkan putraku lagi? Berikanlah ia kesempatan memperbaiki dirinya. Baiklah, tapi dia tak bisa pulang bersamamu. Dia harus tinggal di sini dan menjadi muridku. Aku akan mendidiknya agar menjadi orang yang baik dan berilmu, kata Naga Basuki. Apapun yang kau lakukan, asal itu membuat anakku menjadi orang yang baik, maka lakukanlah, jawab Sidimantra. Dengan kesaktiannya, Naga Basuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku, Naga Basuki. Aku berjanji tidak mengulangi kelakuan burukku lagi, kata Manik Angkeran. Kami sudah memaafkanmu, anakku. Tapi kau tidak bisa pulang bersama ayah. Kau harus tinggal di sini dan menjadi murid Naga Basuki. Naga Basuki yang akan mendidikmu. Kemudian Sidimantra mengeluarkan tongkat dan membuat garis yang memisahkannya dengan anaknya. Tiba-tiba dari garis itu keluar air yang semakin lama semakin deras. Gunung Agung terpisah dari sekitarnya. Genangan air itulah yang disebut dengan Selat Bali, yang memisahkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Om Santi, Santi, Santi.